Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Hidar Putra Aisin dengan NIM F1G118037 akan mempresentasikan MIT mengenai disaster recovery. Nah, langsung saja. Yang pertama itu what is contingency planning. Nah, di sini perencana untuk operasi yang tidak normal. Jika terjadi kesalahan, organisasi harus siap. Perencanaan ini untuk operasi yang tidak normal disebut sebagai perencanaan kontingensi. Nah, perencanaan untuk kontingensi bukanlah tugas yang mudah. Ini sulit dan kompleks. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengikuti formal proses untuk melakukannya dengan benar. Ini juga penting untuk organisasi untuk meluangkan waktu dan usaha untuk mengatur proses perencanaan. Sini menyiapkan rencana yang rinci dan lengkap, berkomitmen untuk mempertahankan rencana tersebut di kesiapan yang tinggi setiap saat. Latih penggunaan rencana secara teratur dan ketat, dan kemudian pertahankan rencana itu sehingga mereka tersedia dan berguna saat dibutuhkan. Lalu, rencana disaster recovery berfokus pada membantu organisasi bangkit kembali setelah bencana, khusus untuk memulihkan aset informasi yang dapat diselamatkan dari sumber utama fasilitas setelah bencana. Beli atau dapatkan dengan cara lain penggantian aset informasi dari sumber yang sesuai, dan membangun kembali aset informasi fungsional di situs utama jika memungkinkan atau di situs utama baru jika perlu. Terkadang bencana memiliki efek dramatis pada organisasi yang tidak dapat melanjutkan operasi di lokasi bisnis utamanya sampai sepenuhnya menyelesaikan pemulihan bencana. Untuk menghadapi peristiwa semacam itu, organisasi harus memiliki rencana kesinambungan bisnis atau business continuity. Dengan nomor dan strategi alternatif, perencanaan kelangsungan bisnis atau business continuity plan memastikan bahwa aktivitas bisnis penting dapat dilanjutkan jika terjadi bencana, dan bahwa organisasi tidak dapat melanjutkan untuk bekerja di lokasi utamanya, biasanya dengan merelokasi inti fungsi ke fasilitas sementara. Lalu di sini analis business impact analysis. Itu analisis dampak bisnis atau business impact analysis merupakan kegiatan prasyarat yang dilakukan oleh kontingensi manajemen tim memahami dan mempersiapkan dampak yang ditentukan oleh berbagai peristiwa yang dapat terjadi pada organisasi. Business impact analysis adalah komponen penting dari tahap perencanaan awal karena mengharuskan organisasi untuk melakukan penilaian diri dari fungsi bisnisnya. Tugas utama business impact analysis yang pertama adalah menganalisis dan memprioritaskan bisnis organisasi proses berdasarkan kepentingan atau kritisannya bagi organisasi operasi secara keseluruhan. Setiap departemen bisnis harus diperiksa untuk menentukan seberapa penting fungsinya bagi keberlanjutan jangka panjang dari organisasi secara keseluruhan. Misalnya, Departemen TI operasi jaringan kemungkinan besar akan berperingkat lebih tinggi daripada aktivitas perekrutan SDM. Demikian juga manufaktur produksi produk perusahaan lebih penting daripada upaya pelacakan pemeliharaan. Ini bukan untuk mengatakan itu fungsi perekrutan dan pemeliharaan tidak penting bagi bisnis, tapi kecuali organisasi utama operasi yang menghasilkan pendapatan dan teknologi pendukungnya dapat dipulihkan dengan cepat, fungsi lain menjadi tidak penting. Lalu di sini, untuk setiap proses yang diidentifikasi pada tahap business impact analysis sebelumnya, organisasi harus mengidentifikasi dan menggambarkan yang relevan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan atau mendukung proses, termasuk aset informasi.
Kebutuhan akan nilai tinggi aset informasi dapat mempengaruhi bagaimana nilai organisasi proses bisnis tertentu. Tugas ini mungkin sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian risiko, di mana organisasi mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan memiliki aset informasinya, menempatkan label pada setiap kumpulan informasi untuk melindunginya dengan lebih baik. Jika organisasi belum melakukan tugas ini, maka itu adalah waktu yang tepat selama business impact analysis untuk mencapainya. Berikutnya itu CP strategis data backup and recovery. Organisasi memerlukan metode memulihkan informasi dan membangun kembali semua operasi, baik IT, operasi, dan fungsi bisnis lainnya. Apakah tujuannya adalah untuk pulih cadangan file yang tidak sengaja terhapus atau melibatkan mentransfer seluruh database aplikasi ke fasilitas alternatif? Ada 5 prosedur utama mekanisme yang membantu pemulihan informasi penting dan kelangsungan operasi bisnis, yaitu perlindungan tertunda, perlindungan waktu nyata, pemulihan server, pemulihan aplikasi, pemulihan situs. Lalu dari ini ada juga metode CP strategic data backup and recovery, yaitu ada beberapa metode itu membuat salinan data kunci jika terjadi sesuatu lokasi penyimpanan utama. Nah, ini penting untuk dipahami terlebih dahulu perbedaan antara cadangan dan arsip. Cadangan data biasanya melibatkan membuat salinan atau snapshot data dari titik waktu tertentu. Karena data dianggap tidak stabil dan dapat berubah, beberapa salinan atau versi biasanya dibuat secara berkala. Untuk pencadangan penuh seluruh sistem, setidaknya satu salinan harus disimpan di tempat yang aman. Salah satu yang terbaru dan untuk pencadangan data yang semakin umum adalah pencadangan online ke vendor penyimpanan data pihak ketiga. Beberapa perangkat lunak cadangan dan penyedia layanan sekarang menawarkan penyimpanan data online multi-terabyte yang tersedia ke mana saja dari mana saja. Bahkan untuk pengguna rumahan, perusahaan seperti Carbonite, Dropbox, Microsoft, Apple, dan Google menawarkan penyimpanan data mulai dari akun gratis dengan jumlah penyimpanan minimal hingga solusi multi-terabyte biaya terendah. Untuk penggunaan korporat, layanan web online juga disebut sebagai di cloud. Biasanya terkait dengan penyewaan sumber daya komputer dari pihak ketiga seperti dalam komputasi awan. Lalu, dari segi keamanan, hanya mengizinkan server atau layanan cadangan terpercaya untuk mengakses data online perusahaan penyimpanan mengurangi resiko korupsi terhadap integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data online yang tersimpan. Penggunaan individu kemudian dapat diizinkan untuk membuat cadangan data mereka ke lokasi pusat menggunakan perangkat lunak murah, dan kemudian organisasi dapat unggah cadangan secara berkala ke penyimpanan cloud online. Manfaat dari data cloud cadangan berasal dari fakta bahwa penyedia cadangan paling komersial menggunakan proses enkripsi. Sebelum data dikirim ke lokasi penyimpanan cloud, data tidak ditransmisikan dalam teks biasa di internet, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Karena data cadangan cloud adalah tersedia melalui internet, organisasi juga dapat dengan mudah mengakses data itu untuk mengembalikan ke sistem lain di jangka waktu yang relatif cepat. Jadi, meminimalkan downtime ketika sistem memiliki dibangun kembali atau data harus dimuat ulang. Lalu, CP strategis real-time protection, server recovery, and application recovery.
Salah satu strategi untuk mengimplementasikan server pemulihan dan redundansi adalah melalui server mirroring menggunakan hot warm dan strategi server dingin. Dalam strategi ini, server online utama mengontrol domain IE adalah server panas yang menyediakan layanan diperlukan untuk mendukung operasi. Server hangat berfungsi sebagai tambahan atau server sekunder dan permintaan layanan ketika primer sedang sibuk atau tidak aktif. Server yang dingin adalah platform pengujian administrator dan harus dikonfigurasi secara identik ke server panas dan hangat. Lalu di sini ada disaster recovery planning. Disaster recovery berfokus pada kejadian buruk utama yang mengancam kelangsungan hidup seluruh organisasi. Rencana disaster recovery harus dites secara berkala agar tim disaster recovery bisa memimpin upaya pemulihan dengan cepat dan efisien. Sistem Recovery Operation System Team bekerja untuk memulihkan operasi sistem dan mungkin berisi atau lebih spesialis pada setiap sistem operasi yang digunakan organisasi. Dapat digabungkan dengan tim pemulihan aplikasi sebagai tim pemulihan perangkat lunak atau dengan tim perangkat keras sebagai tim pemulihan sistem atau pemulihan komputer. Lalu disaster classification. Metode yang paling umum dari klasifikasi bencana adalah untuk mengevaluasi jumlah kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh bencana. Biasanya dalam skala sedang, signifikan, atau kritis. Di antara elemen kunci yang harus dibangun CPTM ke dalam rencana disaster recovery termasuk penurunan peran dan tanggung jawab yang jelas di mana setiap orang yang ditugaskan ke tim disaster recovery harus menyadari tugasnya selama bencana. Serangan penolakan layanan yang mempengaruhi sistem tunggal untuk waktu yang singkat dapat menjadi insiden, tetapi ketika itu meningkat menjadi mempengaruhi seluruh organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama, itu dapat klasifikasikan sebagai bencana. Penumpukan bencana dengan onset lambat secara bertahap dari waktu ke waktu sebelum mereka dapat menurunkan operasi organisasi untuk menahan efeknya. Bahaya yang menyebabkan kondisi bencana ini biasanya meliputi peristiwa alam seperti angin topan, kekeringan, kelaparan, degradasi lingkungan, pengundulan hutan, serangan hama, dan penyebab buatan manusia seperti malware peretas, karyawan yang tidak puas, dan masalah penyedia layanan. Biasanya, bencana yang menyerang dengan cepat langsung diklasifikasikan sebagai bencana. Bencana ini biasa disebut sebagai bencana yang terjadi dengan cepat. Karena terjadi secara tiba-tiba dengan sedikit peringatan mengambil nyawa yang menghancurkan alat-alat produksi. Lalu sini ada planning for disaster. Dalam dokumen Disaster Recovery Plan terdapat setidaknya 5 tahapan dalam menghadapi bencana, yaitu response, recovery, resumption, reconstruction, dan relocation. Lalu, latihan juga harus dilakukan untuk memvalidasi rencana tanggap darurat, kelangsungan bisnis dan komunikasi krisis, dan untuk mengevaluasi kemampuan personal untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab yang ditugaskan. Rencana disaster recovery dapat mengklasifikasikan bencana dengan berbagai cara. Metode yang paling umum dari klasifikasi bencana adalah untuk mengevaluasi jumlah kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh bencana. Biasanya dalam skala sedang, signifikan, atau kritis. Misalnya, bencana juga biasa diklasifikasikan berdasarkan asalnya, seperti alami atau buatan. Sebagian besar bencana jatuh ke dalam kategori alami, tetapi beberapa bisa diikat ke asal-usul buatan manusia, seperti pembakaran, terorisme, penolakan layanan yang didistribusikan serangan, atau ransomware. Lalu disaster preparation. Banyak bencana dimulai sebagai insiden dan hanya ketika mereka mencapai ambang tertentu. Apakah mereka meningkat dari kejadian menjadi bencana?
penolakan layanan serangan yang mempengaruhi satu sistem untuk waktu yang singkat, waktu mungkin, atau sebuah insiden. Tetapi ketika itu meningkat untuk mempengaruhi seluruh organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama, dapat direklasifikasikan sebagai bencana. Prosedur khusus harus dikembangkan untuk setiap tim pemulihan dan secara khusus menangani tindakan berikut. Mempengaruhi otoritas untuk mengakses fasilitas dan area yang rusak. Memberi tahu internal dan mitra bisnis eksternal yang terkait dengan organisasi. Memperoleh kantor yang diperlukan persediaan dan ruang kerja. Memperoleh dan memasang komponen perangkat keras yang diperlukan. Memperoleh dan memuat media cadangan. Membelikan kritis sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Memulihkan data sistem ke keadaan yang diketahui. Menguji fungsionalitas sistem termasuk kontrol keamanan, sistem penghubung ke jaringan atau sistem eksternal lainnya, dan operasi alternatif peralatan dengan sukses. Prosedur pemulihan harus ditulis dengan lugas, gaya langkah demi langkah untuk mencegah kesulitan atau kebingungan dalam keadaan darurat. Tidak ada langkah prosedural yang harus diasumsikan atau dihilangkan. Format daftar periksa itu berguna untuk mendokumentasikan pemulihan berurutan prosedur dan untuk pemecahan masalah-masalah jika sistem tidak dapat dipulihkan dengan benar. Contoh daftar periksa pemulihan untuk sistem pemulihan data untuk memulihkan file dari mengambil cadangan ditampilkan di sini bersama dengan referensi publikasi khusus. Lalu Business Continuity Planning. Istilah Business Continuity atau BC digunakan untuk menggambarkan serangkaian upaya organisasi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang ketika bencana mencegah operasi normal di lokasi utama. Rencana kelangsungan bisnis adalah rencana terdokumentasi yang menunjukkan upaya organisasi untuk melanjutkan fungsi penting ketika operasi di situs utama tidak lagi layak. Terkadang bencana memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap organisasi bahwa ia tidak dapat terus bekerja di lokasi utamanya sampai menyelesaikan semua upaya pemulihan bencana. Untuk menghadapi tantangan ini, organisasi harus merencanakan dan menciptakan strategi kesinambungan bisnis untuk memastikan bahwa fungsi bisnis dapat berlanjut jika terjadi bencana. Seperti rencana disaster recovery. Rencana Business Continuity paling tepat dikelola oleh CEO atau Chief Operation Officer dari suatu organisasi. Sebagian besar organisasi, bagian manapun membutuhkan aliran yang tidak terputus dari pendapatan dari operasi lanjutan untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Organisasi-organisasi ini harus memilih rencana kesinambungan bisnis dalam tempat untuk memungkinkan mereka untuk sementara mendirikan toko di tempat lain untuk meminimalkan pendapatan yang hilang dan membuat pelanggan tetap terlibat. Sama seperti perencanaan pemulihan bencana, perencanaan kesinambungan bisnis adalah sebuah elemen perencanaan kontingensi dan paling baik dilakukan dengan menggunakan metodologi formal. Rencana disaster recovery biasanya berfokus pada pemulihan sistem setelah bencana terjadi dan karenanya terkait erat dengan rencana kelangsungan bisnis. Rencana business continuity terjadi bersamaan dengan rencana disaster recovery saat kerusakan besar atau jangka panjang yang membutuhkan lebih dari sekedar restorasi sederhana informasi dan sumber informasi seperti yang ditunjukkan di sini. Beberapa ahli berpendapat bahwa 3 komponen perencanaan, insiden respon, disaster recovery, dan business continuity perencanaan kontingensi sangat erat hubungannya sehingga tidak dapat dibedakan. Sebenarnya masing-masing memiliki tempat yang berbeda peran dan kebutuhan perencanaan. Lalu krisis manajemen. Manajemen krisis atau CM adalah himpunan organisasi upaya perencanaan dan persiapan untuk menangani potensi cedera manusia.
trauma emosional, atau kehilangan kehidupan akibat bencana. Sementara beberapa organisasi termasuk manajemen krisis sebagai bagian dari rencana DR, perlindungan kehidupan manusia dan citra organisasi adalah prioritas tinggi, bahwa ia mungkin berhak atas komit, kebijakan, dan rencananya sendiri. Dengan demikian, organisasi harus membentuk tim perencana manajemen krisis, yaitu Contingency Management Plan Team, yang kemudian menyelenggarakan tim respon manajemen krisis, yaitu CMRT. Tim tanggap bencana yang sesuai bekerja sama dengan Contingency Management Response Team untuk memastikan komunikasi yang lengkap dan tepat waktu selama bencana. Krisis Manajemen Response Team harus mencakup individu dari semua area fungsional organisasi untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama. CMRT dibebankan dengan 3 tanggung jawab utama, yaitu memverifikasi status personel. Setiap orang dalam organisasi harus dipertanggungjawabkan, termasuk individu yang sedang berlibur, cuti, dan perjalanan bisnis. Metodologi untuk kebijakan CM dan perencanaan CM dapat mengikuti pendekatan dasar yang sama dengan kebijakan dan bencana pemulihan bencana. Tetapi mereka harus menyertakan konten tambahan terfokus pada prosedur pemberitahuan, keselamatan personal seperti tempat penampungan, rencana evakuasi, informasi kontak untuk layanan darurat, dan sejenisnya. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.